Ya, hilang. Dan untuk membahas ini mengenai pernyataan sikap ini, dan sekarang tim koalisi Merah Putih ini akan berganti nama menjadi tim koalisi Perjuangan Merah Putih untuk Keadilan yang diketuai langsung oleh Letjen Purnawirawan Yunus Yosvia. Sekarang bersama saya sudah hadir Bapak Yunus Yosvia untuk mengetahui sebenarnya langkah apa selanjutnya setelah keluar pernyataan sikap ini akan dilakukan oleh tim koalisi Merah Putih Perjuangan untuk Keadilan ini, Pak Yunus. Jadi pertama kita akan memberikan penjelasan ke seluruh daerah apa yang penyebab utama mengapa diambil langkah seperti ini. Yang kedua, kita akan lebih menjelaskan lagi bahwa memang terjadi cukup banyak kecurangan. Saya katakan kita menggunakan sistem secara masif, terstruktur dan sistematis. Ambil contoh misalnya seperti di DKI Jaya, itu ada 5.802 TPS yang minta diulangi oleh Bawaslu, tapi ternyata dilaksanakan hanya 13. Nah, ini kan contoh-contoh yang ini. Kemudian contoh lagi yang di Papua, sama sekali di Papua itu hanya 14, ada 14 yang tidak melaksanakan sembarangan pencoblosan. Ini bukti ya Pak ya? Bisa dibacakan mungkin nama-nama kabupaten yang tidak melaksanakan pencoblosan pada saat tanggal 9 Juli 2014, Bapak? Ini disebut sebagai kecurangan karena ada sekitar 14 kabupaten kota di Papua yang pada saat pencoblosan tanggal 9 Juli 2014 tidak melaksanakan pilpres atau pemilihan presiden. Bisa disebutkan Bapak? Sesuai dengan laporan, ada 14 kabupaten di Papua, di Provinsi Papua, yang tidak melaksanakan pencoblosan tapi masuk dalam hitungan. Satu Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Duga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deai, dan Kabupaten Mambreno Tengah. Yang lagi kita lihat bahwa ada hacker yang sekarang dalam penanganan Bareskrim Pusat, Polri. Sekarang sedang dilaporkan ke Bawaslu, di mana hacker yang tertangkap itu berasal dari Cina dan Korea, di mana suara yang dimanipulasi atau kurang lebih sekitar 4.880.000 suara. Kemudian itu terjadi untuk Jateng, Jatim, DKI Jaya, Sumut, dan Sulawesi Utara. Jadi inilah yang menyebabkan kami sama sekali tidak masuk di akal pelaksanaan pemilu yang sekarang ini kok jauh dari harapan kita yang sangat demokrasi. Oke. Bapak, selanjutnya KPU selalu merekomendasikan agar permasalahan ini segera dibawa ataupun diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Begitupun apa yang dilakukan oleh dengan tim Koalisi Merah Putih Keadilan untuk Perjuangan ini akan melanjutkan ini ke Mahkamah Konstitusi atau melihat respon dari KPU terlebih dahulu? Kami telah menarik diri dari proses ini semuanya karena kami tidak percaya ini. Ya, terlalu banyak itu. Biasanya kalau orang yang Mahkamah Konstitusi itu kan relatif yang tidak terlalu berpengaruh dia punya suara, tetapi ini terlalu masif. Katakanlah misalnya ini 4 juta. Kalau seandainya misalnya dari nomor 1 mendapat 5 juta 2 juta saja, berarti kita untung 2 juta, tetapi sana mereka rugi 2 juta juga. Berarti kita naik suaranya, bedanya jadi 4 juta. Belum lagi yang misalnya yang tak katakan tadi yang seperti DKI Jaya, ini tidak dilaksanakan. Yang hanya 13 TPS. Apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi penyebab utama tidak dilaksanakan itu semua. Padahal itu permintaan Bawaslu, bukan permintaan kami. Permintaan Bawaslu yang tidak dilaksanakan oleh KPUD Jaya itu. Oke. Untuk tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim ini seperti apa, Bapak? Nah, kita pertama tentunya tadi saya katakan kita memberikan informasi kepada daerah-daerah mengapa ini. Kita tolak itu semua keputusan yang tidak sesuai dengan demokrasi yang benar itu. Baru kita persiapan untuk ke depan. Kemungkinan saja ini bisa sedang kita pertimbangkan apakah ini lewat
pemilu tahap 2 atau ini kita lagi sedang rapatkan ini. Baik, Pak Yunus, sebelumnya Anda menjabat sebagai tim penasehat di tim Kamnas Merah Putih, tetapi sekarang Anda harus turun gunung, harus langsung mengetuai ini. Mohon maaf, langsung ini Carita, nanti kami harus ini kan juga kita tahan dulu laporan Anda dari Rumah Polonia. Langkah apa saja yang akan dilakukan? Sementara Pak Mahfud MD juga kita sekarang akan kembali bergabung untuk melihat kondisi terkini ketika nanti di Kebagusan nantinya. Ada konflik of interest di Mahkamah Konstitusi. Bapak, kami masih akan melanjutkan perbincangan ini.